Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsirus Sairin Bitariqis Shalihin ila Rabbil Alamin, kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kitab yang berisi tentang hadis-hadis fadail al-a'mal atau keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Yang diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini adalah sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan, ketika seorang mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan membuat seseorang itu lebih bisa beristiqomah di atas ketaatan, akan lebih bisa bersemangat di dalam melakukan ibadah tadi. Kita masih di dalam kitab Thaharah, kitab yang membahas tentang bersuci. Yang pertama yang dibahas adalah tentang wudhu, dan di antara keutamaan wudhu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemarin sudah kita baca. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Khalili, Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, tablughu hilyatu minal mu'mini haitsu tablughu al-wudu'u. Jadi kata Nabi SAW, perhiasan seorang mukmin nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya sejauh bekas siraman air wudhu. Jadi kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat seorang mukmin itu akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilyah itu perhiasan, sesuatu yang dipakai untuk berhias. Nah, perhiasan tadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan sejauh anggota-anggota yang anggota-anggota yang dibasuh air wudhu. Jadi keutamaan wudhu, semakin jauh anggota wudhu tadi dibasuh, maka semakin jauh pula atau semakin banyak pula perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beberapa faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika Abu Hurairah mengatakan sami'tu Khalili, aku mendengar kekasih. Khalil, kekasih, ini adalah merupakan tingkatan tertinggi dari mahabbah. Dari mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menyebut Nabi SAW sebagai Khalil, sebagai kekasih.
yaitu tingkatan tertinggi dari mahabbah, dari kecintaan. Jadi bukan hanya sekedar cinta, tapi benar-benar cinta yang sampai pada level tertinggi. Nah, kecintaan yang sesungguhnya itu akan menumbuhkan ketaatan. Jadi ketika seorang cinta kepada Nabi SAW, dia akan taat kepada Nabi SAW. Kecintaan yang sesungguhnya akan menumbuhkan pembelaan. Jadi ketika seseorang cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan membela Nabi SAW. Bahkan lebih mendahulukan Nabi SAW dibanding dengan dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau kita ingin mencintai Nabi SAW dengan benar, maka ikutilah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai Nabi SAW dengan cara mengikuti petunjuk beliau, dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kecintaan kepada beliau bukan dengan membuat bait-bait syair, bukan membuat nyanyian-nyanyian, bukan membuat perayaan-perayaan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dekat dengan Nabi, kenal dengan Nabi SAW. Bahkan paling tahu tentang apa yang disukai oleh Nabi SAW. Tapi mereka tidak membuat perayaan-perayaan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Sekarang pertanyaannya, apakah cinta orang-orang sekarang atau cinta kita, bila dibanding dengan kecintaan para sahabat, lebih besar cinta kita daripada mereka? Maka tentu tidak. Cinta kita bila dibandingkan dengan cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW, tidak ada apa-apanya. Cintanya kita kepada Nabi SAW bila dibandingkan dengan cintanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada beliau, tidak ada apa-apanya. Jadi cintanya kita kepada Nabi SAW itu tidak bisa menandingi cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi. Maka lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum bersikap kepada Nabi SAW, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak mencium-cium rambutnya, tidak buat ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan dalam rangka cinta kepada Nabi. Cinta yang sesungguhnya kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah mengatakan, Sami itu Khalili. Aku mendengar kekasihku, dan Khalil atau Khullah ini adalah tingkatan tertinggi dari mahabbah. Nah, Nabi SAW menyebutkan tablughu hilyatul minal mu'min haisu tablughul wudu'u. Faedahnya adalah keutamaan wudhu akan menjadikan sebab seseorang nanti diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemarin juga telah kita sebutkan bahwasanya wudhu adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Karena Allah menjadikan wudhu sebagai tanda bahwasanya umat ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, keutamaan wudhu yang berikutnya adalah Imam Muslim membawakan hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang selanjutnya Imam Muslim membawakan dari sahabat Utsman bin Affan. Nabi SAW mengatakan, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a. Barang siapa berwudu, fa ahsana al-wudu'a, dan dia memperbagusi wudunya. Ahsan al-wudu, ini berusaha berwudu dengan sebaik-baiknya. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kuku yang dia miliki. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya keutamaan berwudu adalah sebagai penghapus dari dosa-dosa. Keutamaan berwudu sebagai penghapus dari dosa.
Yang mana seseorang itu tidak akan terluput dari yang namanya dosa. Setiap orang pasti berdosa. Dan ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar." Kalian melakukan kesalahan bil-laili wan nahar, di sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam hadis qudsi, manusia itu melakukan kesalahan. Panjang malam, sepanjang siang dia melakukan kesalahan. Tapi lihat betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku akan mengampuni semua dosa. Tentunya bagi siapa saja yang mau diampuni, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan. Allah inginkan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu agar dosa-dosa kita diampuni. Maka siapapun yang mendatangi pintu tersebut, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang menjadikan dosa-dosa seorang diampuni adalah dia menyempurnakan wudhu. Jadi bukan asal-asalan wudhunya. Wudhu yang sempurna, inilah yang nanti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan di sini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagusi wudunya. Wudunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika seorang berwudu, pertama, hendaknya dia tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membasuh anggota-anggota wudu dengan sempurna. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan cara apapun, mau berwudu dengan menggunakan gayung, berwudu dengan menggunakan keran, berwudu di sungai, berwudu di di laut, berwudu dengan air hujan. Intinya, ketika kita berwudu, kita menyempurnakan di dalam membasuh anggota-anggota wudu. Rangkaian wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW, rangkaian berwudu yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi ketika berwudu, pertama, beliau membaca bismillah tentunya. Setelah membaca bismillah, beliau mencuci tangan sampai pergelangan. Dicuci dulu tangannya. Kemudian setelah mencuci tangan, baru berkumur-kumur, kemudian istinsyaq dan istinsyaq. Kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya lagi. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian membasuh wajah. Nah, membasuh wajah yang sempurna adalah batasannya dimulai dari tumbuhnya rambut di kepala. Ini batasan atas. Kemudian sampai dagu. Kemudian setelah itu mulai dari tulang kecil di depan telinga kanan dan kiri. Itu adalah luas dari wajah atau yang harus dibasuh ketika membasuh wajah. Jadi pastikan seluruh bagian wajah itu terbasuh dengan sempurna, terbasuh dengan sempurna. Kemudian bagi laki-laki yang memiliki jenggot, bagi laki-laki yang memiliki jenggot lebat, maka Nabi SAW mengajarkan untuk menyela-nyela jenggot tadi. Agar apa? Wajahnya benar-benar terbasuh dengan air. Nah, setelah membasuh wajah, maka mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Mencuci tangan sampai siku-siku. Kemudian setelah mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala dan juga telinga. Setelah itu mencuci kedua kaki sampai mata kaki dengan sempurna. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukannya 3 kali, 3 kali. Boleh juga sekali, boleh juga 2 kali. Namun kalau lebih dari 3 kali, maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hal ini adalah sesuatu yang dibenci.
Ini adalah sesuatu yang dibenci. Misalkan berwudu, dia membasuhnya sampai 7 kali. Maka ini berlebih-lebihan dan ini tidak diperbolehkan. Nah, ini wudu yang sesuai. Wudu yang benar. Wudu yang bagus. Yang mana kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa berwudu dan memperbagusi wudunya, maka kharajat khotoyahu min jasadi, akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya. Akan keluar dosa-dosa dia. Hatta takhruja min tahti atfarihi, sampai dosa-dosanya pun keluar dari bawah kuku-kuku yang dia miliki. Nah, kemudian yang berikutnya, Imam Muslim juga membawakan sebuah hadis yang panjang di dalam kitab ini. Hadis dari Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini merupakan kisah perjalanan dari Amr bin Abasah. Perjalanan beliau di dalam uh, memeluk ajaran Islam. Jadi awal mulanya Amr bin Abasah yang datang kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di Makkah. Kemudian bertanya tentang keadaan Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang Islam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW. Selanjutnya beliau ingin mengikuti Nabi SAW. Namun keadaan waktu itu belum memungkinkan untuk Amr bin Abasah untuk mengikuti Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan untuk datang kembali kepada Nabi SAW setelah keadaan memungkinkan. Maksudnya mengikuti Nabi di sini adalah beliau ingin bersama dengan Nabi SAW, tinggal bersama dengan Nabi SAW. Kemudian setelah itu berlalulah beberapa waktu sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW hijrah di kota Madinah dan Nabi SAW diberikan kemenangan di atas kaum musyrikin. Lalu berita tersebut didengar oleh Amr bin Abasah As-Sulami. Nah, setelah Amr bin Abasah mendengar bahwa Nabi SAW sudah diberikan kemenangan, maka beliau datang ke kota Madinah. Beliau datang ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW sudah memiliki banyak sahabat dan memungkinkan untuk ikut bersama dengan Nabi, maka Amr bin Abasah pun datang kepada Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian ketika datang ke kota Madinah, Nabi SAW pun mengenalinya. Kemudian beliau bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, di sela-sela pertanyaan, maka Amr bin Abbasah bertanya tentang wudhu. Amr bin Abbasah bertanya tentang wudhu. Beliau mengatakan, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fal wudu'u hadisni anhu." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang wudhu. Ajarkan kepadaku tentang wudhu. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, "Ma minkum rajulun," tidak ada seorang pun di antara kalian, yuqarribu wudu'ahu, yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wudunya. Artinya wudu itu adalah ibadah. Maka ketika seorang mendatangi wudu atau hendak mengerjakan wudu, jadi wudu ini adalah ibadah, maka ketika seorang hendak berwudu, ketika dia mendekat ke tempat wudunya, maka mulai dengan yatamat, mulai dengan berkumur-kumur. Ini cara wudu yang diajarkan Nabi SAW. Ke tempat wudu, kemudian berkumur-kumur.
Kemudian yastanshiku wa yastanthir. Kemudian dia memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, ketika seorang melakukan itu, kata Nabi SAW, illa kharajat khotoya wajhihi wa fihi. Akan keluar dosa-dosa dari wajah dan mulutnya. Wa khayashimihi. Dan akan pula keluar dosa-dosa dari rongga hidungnya. Jadi, ketika seorang berwudu, kata Nabi SAW, dia berkumur-kumur, istinsar, maka dosa-dosa akan keluar. Keluar dari wajahnya, keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya. Ini dosa-dosa dia. Summa idza ghasala wajhahu kama amarahullah. Kemudian ketika seseorang membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat wudhu, Allah memerintahkan untuk membasuh wajah. Maka ketika seorang membasuh wajahnya, illa kharajat khotoya wajhihi wa min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Dosa-dosa dia itu akan keluar dari wajahnya bersama dengan ujung lihyahnya. Jadi kalau misalkan dia memiliki jenggot, maka dia akan menetes melalui ujung-ujung jenggotnya bersama dengan air. Kata Nabi SAW, summa idza ghazala wajhahu kama amarallah. Kemudian jika seseorang membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka keluar dosa-dosa dari wajahnya. Dan dosa-dosa itu ikut keluar bersama dengan tetesan air di lihyahnya atau jenggotnya. Suma, kemudian yaghsilu yadayhi, ketika dia mencuci tangannya, ila mirfaqaini, sampai siku-siku. Nah, ini ketika seorang mencuci tangan dalam wudu, mencuci tangan ketika berwudu, maka mencucinya sampai siku-siku. Illa kharajat khotoya yadayhi, maka keluarlah dosa-dosa dari tangannya, min anamilihi ma'al ma', dari jari jemarinya. Dikeluar dari anamil. Anamil itu jari jemari. Ma'al ma' bersama dengan air. Summa yamsahu ra'sahu. Nah, ini mengusap kepala. Jadi kepala itu bukan dibasuh, tapi diusap. Summa yamsahu ra'sahu, mengusap kepala. Illa kharajat khotoya ra'sihi min atrafi sa'rihi ma'al ma'. Maka keluar dosa-dosa dia dari ujung-ujung rambutnya. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian dia mencuci kakinya sampai mata kaki. Illa kharajat khotoya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Maka keluarlah dosa-dosa yang ada di kakinya bersama dengan air dari ujung jari-jari kaki. Fa'in huwa qama fasalla. Kemudian setelah selesai berwudu, dia berdiri dan mengerjakan salat. Fahamidallah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, kemudian dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa majjadahu, mengagungkan, memuliakan, billadzi huwa lahu ahlun, yang mana memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji, layak untuk disanjung, layak untuk dipuja. Fa maka farraga qalbahu lillah, dia mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia khusyuk ketika melakukan ibadah tadi, tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, illa insarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladatu ummuhu. Jadi dia itu, kata Nabi SAW, kalau melakukan itu semua, jadi berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna. Cara wudunya apa? Kumur-kumur, istinsar, membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kakinya sampai mata kaki. Kalau dia melakukan itu semua dengan sempurna, maka dilanjut dengan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika sholat dia tidak memikirkan selain Allah, artinya dia khusyuk sholatnya, maka dia akan keluar dari sana, atau setelah melakukan itu semua, dia akan seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Insarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Jadi dia akan meninggalkan dosa-dosanya, dosa-dosanya itu hilang semua. Seperti apa? Keadaan dia itu baru dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita sudah mengetahui
hadis apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka ini adalah hadis yang sahih, yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Artinya hadis ini adalah merupakan hadis yang benar-benar hak atau thabit dari Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan keutamaan wudhu yang sangat besar. Wudhu bukan hanya sekedar membasuh wajah, bukan hanya sekedar membasuh tangan, bukan hanya sekedar kumur-kumur. Wudhu bukan hanya sekedar menggunakan air, tapi wudhu ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ini makhluk yang banyak memiliki dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata", setiap anak Adam itu melakukan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita syariat. Yang mana syariat tersebut kita tidak bisa lepas darinya. Apa maksudnya syariat yang kita nggak bisa lepas? Nggak ada seorang pun dari kaum muslimin di dunia ini yang bisa lepas dari wudhu. Artinya nggak ada seorang pun yang meninggalkan wudhu. Kita semua pasti berwudhu. Nah, ketika seorang berwudhu, lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dosa-dosanya semua diampuni. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keadaan dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang menjadikan kita harusnya terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berwudu 5 kali. Ini minimal, berwudu setiap hari 5 kali. Sebelum sholat subuh, sebelum sholat duhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya. Minimal 5 kali sehari kita berwudu. Lihat betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wudu. Wudu yang enggak menghabiskan waktu panjang, berjam-jam. Orang wudu paling sekitar 5 menit paling lama. Tapi lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dosa-dosa dia semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung. Diampuninya semuanya. Karena kata Nabi SAW di sini apa? In sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu umum. Dia kembali keadaannya. Kembali nggak memiliki dosa seperti keadaan baru dilahirkan oleh ibunya. Ini karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, selanjutnya hadis yang berikutnya adalah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari wudhu. Imam Muslim membawakan hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaik. Kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu mu'tikuha au mubikuha. Ini keutamaan wudhu yang berikutnya. Kata Nabi SAW, at-tahuru, yaitu wudhu, syatrul iman, adalah merupakan bagian dari iman. Syatr, ini kalau secara bahasa, artinya adalah nisf. Apa itu nisf? Nisf itu separuh. Jadi bagian yang tidak bisa dipisah. Jadi bersuci, atau tahur, dengan iman, iman di sini adalah salat maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini tanda dari keimanan. Orang beriman dia pasti salat. Kalau dia tidak beriman maka dia tidak salat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan salat dengan iman. Ketika kaum muslimin diejek oleh orang-orang Yahudi, ditakut-takuti oleh orang-orang
Yahudi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi ketika di Madinah, kiblat kaum muslimin itu awalnya masih ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat ke Ka'bah. Nah, orang-orang Yahudi ketika mengetahui hal tersebut, mereka mengolok-olok kaum muslimin dengan mengatakan, wah kalau gitu selama ini sholatmu sia-sia. Karena kamu tidak menghadap ke arah kiblat yang benar, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya Allah mengatakan, Allahu la yudhi'u imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Nah, iman di dalam hadis ini at-tuhuru satrul iman. Tuhur ini maksudnya adalah wudu. Kenapa dia dinamakan tuhur? Karena dia yutahhirul a'dha, membersihkan anggota-anggota badan. Bukan hanya membersihkan anggota badan. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar membersihkan tangan, membersihkan wajah, membersihkan mulut, membersihkan kaki. Bukan. Tapi dia juga membersihkan hati dari dosa-dosa. Jadi wudu ini toharah atau bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka membersihkan anggota tubuhnya dan juga membersihkan hatinya. Membersihkan anggota tubuh dari kotoran-kotoran jasad dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Karena hadis yang sebelumnya kita baca, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, menunjukkan bahwasanya keutamaan dari wudhu adalah menghapuskan dosa-dosa. Jadi wudhu ini dinamakan at-tuhur karena yutahhirul a'dha. Dia mensucikan atau mensucikan anggota-anggota wudhu. Mensucikan tangannya, mensucikan wajahnya. Bahkan lebih dari sekedar mensucikan anggota badan. Dia juga mensucikan hati. Nah, wudhu ini, at-tuhur, wudhu ini, satrul iman. Bagian dari iman. Setengah dari iman atau setengah dari sholat. Artinya apa? Wudhu dan sholat ini bagian yang tak terpisahkan. Bagian yang tak terpisahkan. Karena ketika dia dipisah, maka dia tidak menjadi sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudhu ini adalah syarat dari sahnya sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seorang jika berhadas sampai dia berwudhu. Jadi wudhu adalah merupakan syarat dari diterimanya sholat. Syarat dari sahnya sholat. At-tahur, bersuci atau berwudhu, ini adalah merupakan bagian dari sholat. Dan iman, sebagaimana tadi kita sebutkan, yang dimaksud dari iman ini adalah sholat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Jadi meskipun sebelumnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian sekarang sholat menghadap ke Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sholat yang dulu pernah kamu lakukan. Allah tetap akan memberikan pahala. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah dia akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan dari kalimat alhamdulillah. Jadi banyaklah untuk mengucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan subhanallah. Banyak-banyak mengucapkan zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Karena zikir ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang ringan. Tapi dia akan memiliki timbangan yang berat, keutamaan yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang, dia akan memenuhi mizan. Mizan ini adalah timbangan. Timbangan yang ada nanti pada hari kiamat. Makna dari alhamdulillah
Makna dari alhamdulillah adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian, disertai dengan kecintaan tentunya, disertai dengan pengagungan. Karena memuji tanpa cinta, tanpa pengagungan, maka tidak dinamakan alhamdu. Jadi alhamdu itu adalah tingkatan tertinggi di dalam menyanjung atau memuji. Maka kata-kata alhamdu itu tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukrun itu masih terkadang diberikan kepada makhluk. Syukron lak, terima kasih untukmu. Tapi kalau alhamdu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu ini adalah puncak tertinggi dari ungkapan terima kasih, ungkapan pujian, ungkapan syukur seorang hamba. Karena alhamdu di dalamnya terkandung apa? Pujian disertai dengan kecintaan, disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketaatan. Ini alhamdulillah. Maka kalimat ini nanti akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Selanjutnya subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardi, kata Nabi SAW. Subhanallah walhamdulillah yang diucapkan oleh seorang, maka dia akan memenuhi ruang antara langit dan bumi karena besarnya keutamaan kalimat tadi. Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyebutkan kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Ini dua kalimat yang ringan. Tentu semua orang mampu mengucapkan kalimat ini subhanallah walhamdulillah atau subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi, semuanya bisa. Namun ternyata tidak banyak orang yang mampu mengucapkannya. Kira-kira apa sebabnya? Sebabnya adalah orang tadi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah orang tadi tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang itu mampu ibadah ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun ternyata tidak banyak syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita sepanjang hari. Tidak ada berhentinya. Tapi lihat lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala amat sangat terbatas. Coba kita hitung sehari berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini diucapkan karena seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amat sangat jarang kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal kenikmatan seharian penuh nggak pernah putus. Terus datang silih berganti dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Padahal kalau kita mengetahui keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ketika kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan kenikmatan, maka kita akan terus menjaganya. Di antara contohnya adalah hadis tentang keutamaan doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis makan. Makan nikmat. Kemudian baca doa setelah makan, apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dia semuanya. Ini ketika seorang mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka keutamaan yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Maka benar ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu suatu doa. Yang mana doa tersebut diwasiatkan kepada Mu'adz agar dibaca setiap akhir sholat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrik.
A'inni, berikan pertolongan kepada diriku agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bantu aku agar aku bisa bersyukur kepada. Wa husni ibadatik, dan aku minta agar engkau membantu diriku sehingga aku mampu beribadah dengan baik. Doa. Karena seorang tidak akan bisa beribadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Pun dengan zikir yang sangat ringan. Siapa di antara kita yang nggak bisa mengucapkan Alhamdulillah? Siapa di antara kita yang nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Siapa di antara kita yang nggak bisa mengucapkan Subhanallah? Ternyata semuanya bisa. Namun, kenapa? Kenapa masih amat sangat jarang mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Jawabannya adalah belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan? Apakah pertolongan dari Allah itu akan datang begitu saja? Ternyata tidak. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu diminta. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu diminta. Jadi jangan lantas mengatakan, "Wah, aku belum dapat hidayah." Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Memang benar, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Memang benar, terkadang hidayah itu datang dalam keadaan yang dia tidak duga-duga. Bahkan terkadang dia tidak menginginkan hidayah tadi datang, ternyata Allah mendatangkan hidayah kepadanya. Memang benar hal tersebut ada. Namun secara umum, hidayah itu diminta. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah. Bukan hanya Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengajarkan kepada kita untuk minta hidayah. Kita ambil contoh salat. Salat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bacaan-bacaan di dalam salat. Dan di antara bacaan yang ada dalam salat adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa meminta hidayah. Hidayah jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang pada akhirnya mendatangkan kenikmatan, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa bersyukur, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa berzikir, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa bagus ibadahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah, ini keutamaan besar, akan memenuhi ruang baina samai wal ard atau baina samawati wal ard. Saking besarnya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan dari salat. Salat nurun. Salat adalah cahaya. Wasodaqatu burhan. Sodakoh itu adalah penjelas. Apa maksudnya sodakoh itu burhan? Sodakoh itu menjadi bukti bahwa seorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau mengeluarkan hartanya, yang dia rasakan apa? Kehilangan. Padahal konsep sodakoh itu ketika seorang memberikan hartanya bukan kehilangan, justru dia mendapatkan tambahan. Semakin dia bersodakoh, semakin bertambah harta dia. Semakin bersodakoh, semakin banyak yang dia miliki. Ini konsep sodakoh. Namun, secara asal, kalau orang bersodakoh yang dia rasakan adalah hilang. Jadi kalau dia di dompetnya punya duit 100.000, dia sodakohkan 50.000, berkurang duitnya. Tinggal 50.000. Namun di dalam syariat kita, konsep sodakoh tidak seperti itu. Ketika dia memberikan satu, yang dia dapat berapa? 700. Bahkan lebih. Ini konsep di dalam syariat. Konsep dalam sodakoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Ini konsep sedekah. Ketika dia memberikan satu, Allah Subhanahu wa taala balas sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Makanya sedekah dinamakan sebagai sedekah sebagai apa? Pembenar keimanan dia. Makanya sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah sebagai bukti
bukti keimanan dia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wasabru dia, kesabaran itu adalah cahaya yang menyilaukan. Dia ini cahaya yang menyilaukan. Kenapa? Kesabaran disebut sebagai cahaya yang menyilaukan. Sabar itu adalah sesuatu yang terang benderang dan dia memiliki sesuatu yang membuat orang silau. Dan di antara keutamaan dari sabar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar pahala yang tanpa ada batasnya. Nah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Yang berikutnya kata Nabi SAW, Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang. Hujjatun laka sebagai penolong bagimu au alaik atau menjadi penuntut untuk dirimu. Ini Al-Quran. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai penolong atau datang sebagai penuntut. Di antara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ada 5 hal. Ada 5 hal yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan pada hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fima afna. Seorang itu akan ditanya tentang umur dia, untuk apa dia lakukan atau untuk apa dia pergunakan. Wa an syababihi fima abla. Dia akan ditanya tentang masa muda dia, untuk apa dia habiskan. Kemudian wa an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya dari mana dia mendapatkan hartanya dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang berikutnya dia akan ditanya, mada amila fima alim. Apa yang dia amalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Al-Quran isinya adalah ilmu. Al-Quran isinya adalah petunjuk. Nanti kita akan ditanya, mada amila fima alim. Apa yang kamu amalkan dari ilmu yang sudah kamu ketahui. Maka Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi kita atau sebagai penuntut. Nih, Al-Quran sudah menjelaskan amalan A, amalan B, amalan C. Apa yang sudah kamu lakukan? Mada amila fi ma'alim. Apa yang kamu lakukan dari ilmu yang telah kamu ketahui. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kulun nasi yaghdu. Setiap orang itu akan bertemu pada pagi harinya. Yaghdu, ini pergi pada waktu pagi. Fabai'un nafsahu. Fabai'un nafsahu. Dia, apa namanya, menawarkan atau menjual dirinya. Memu'tikuha au mubikuha. Maka dia membuatnya atau membuat perniagaan tadi beruntung atau membuat perniagaan tadi apa namanya merugi. Mu'tikuha au mubikuha. Apa maksudnya membuat perniagaan beruntung? Setiap hari seorang itu pergi untuk menjemput kenikmatan-kenikmatan atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang bersyukur. Menjadikan setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Dia mendapatkan keuntungan. Au mubikuha, atau dia menghancurkannya dengan apa? Tidak bersyukur. Allah berikan kenikmatan tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah mengatakan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beruntung orang-orang yang bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kepada dia. Namun merugi orang-orang yang kufur. Kenapa? Adab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Maka setiap pagi bayu nafsahu, orang itu apa namanya? Menawarkan atau menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Pemutikuha au mubikuha, maka dia membebaskan dirinya atau membuat perniagaan tadi beruntung atau dia menghancurkan dirinya dengan mengikuti syaitan. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, menunjukkan kepada kita betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah menjadikan amalan-amalan yang ringan tapi memiliki keutamaan yang
sangat-sangat besar. Oleh karenanya, perbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan ketaatan, memudahkan kita untuk terus bersyukur, memudahkan kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hendaknya sering kita baca. Doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus perbanyak doa tersebut. Ya Allah, bantu diriku untuk senantiasa mengingat dirimu, bantu diriku untuk senantiasa bersyukur, bantu diriku untuk bisa memperbagusi ibadah kepada Engkau. Ini doa, perbanyak baca doa tadi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Naam, wallahu taala alam.